Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu setelah waktu yang sangat lama sekali, dan kita insyaallah akan membahas tentang kaifiyatut talab wa talaqqi. Itu tata cara di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah amalan yang sangat agung. Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak ada tandingannya apabila niatnya benar. Karena memang ilmu adalah merupakan dasar akhir daripada beramal. Amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintah Al-Quran dalam menuntut ilmu, demikian pula perintah Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, banyak sekali. Perkataan para ulama tentang keutamaan menuntut ilmu sangat banyak sekali. Namun tentunya yang kita inginkan adalah bagaimana caranya supaya kita dalam menuntut ilmu itu berhasil, gitu Pak. Karena ada orang yang bertahun-tahun menuntut ilmu, udah 20 tahun tapi ternyata tidak bertambah-tambah ilmunya. Iya. Nah, di sini kita harus tahu tata cara salaf dalam menuntut ilmu. Saya ambil dari kitab Hilyah Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Itu di Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, yaitu kaifiyatut talab wa talaqqi, tata cara menuntut ilmu dan mengambil ilmu. Kata beliau, man lam yutqin al-usul hurimal wusul. Siapa yang tidak menguasai pokok-pokok setiap ilmu, maka ia tidak akan sampai. Siapa yang tidak menguasai pokok-pokok ilmu, maka ia tidak akan sampai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, saudaraku sekalian, kita di dalam menuntut ilmu itu penting sekali untuk mempelajari pokok setiap ilmu. Dan pokok setiap ilmu itu biasanya Pak ditulis oleh para ulama dalam kitab mukhtasar, dalam kitab ringkasan. Makanya contoh misalnya dalam ilmu hadis ada buku ringkasan yang berjudul Nukhbatul Fikar, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu buku cuma 6 lembar, tapi dalam 6 lembar itu terdapat semua adalah isinya pokok-pokok ilmu hadis. Nah, kalau 6 lembar ini sudah kita kuasai, baru kemudian naik lagi ke Nuzhatun Nazar, naik lagi, demikian. Contoh lagi misalnya dalam ilmu fikih,
Ilmu fikih misalnya dalam madhab Syafi'i, matan Abi Syuja, tipis dia, tapi di dalam buku tersebut justru terdapat pokok-pokoknya. Dalam ilmu usul fikih, misal ya kita ambil kitab Jurumiyah, Al-Waraqat yang ditulis oleh ya Imamul Haramain Al-Juwaini. Waraqat ini kitabnya kecil, ringkasan daripada usul fikih, tapi isinya berupa apa? Pokok-pokok ilmu usul fikih. Mungkin kalau kita istilahkan itu kuncinya gitu loh, ya. Nah, kalau kita tidak menguasai yang pokok-pokok dulu ini nih, mukhtasar ini, kita tidak akan sampai kepada yang lebih tinggi. Kalau kita menuntut ilmu, caranya kita langsung baca misalnya kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Susah, Pak. Al-Mughni itu sudah masuk dalam perbandingan madhab, menyebutkan dalil-dalil setiap madhab. Atau antum langsung baca kitab Syarhul Muhadzab, waduh puyeng dah. Atau misalnya antum langsung pelajari kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, yang ditulis oleh Ibn Rushd. Ana jamin antum puyeng, Mbak. Makanya ya, anak-anak IAIN yang lulusan IAIN yang tidak punya pokok-pokok ilmu, langsung belajar Al-Bidayah wan Nihayah, hasilnya apa coba, Pak? Hasilnya cuma bisa menyebutkan pendapat-pendapat ulama, tapi dia juga bingung. Kalau ditanya tentang soal permasalahan, para ulama berbeda pendapat sekian. Yang rajih mana, Ustaz? Ya masing-masing aja. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan dalam apa? Pokok ilmunya itu. Kuncinya dia tidak paham. Nah, di sini akal Islam. Di sini beliau menyebutkan ini, kaidah ini sebetulnya ya disebutkan oleh para ulama di antaranya dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ya man lam yutqinil usul hurimal usul. Siapa yang tidak menguasai pokok-pokok ilmu, maka terhalang dia dari apa? Dari untuk sampai kepada ilmu. Makanya kalau antum belajar, gaya antum kajian cuma tablik akbar sini, tablik akbar sana, dan yang lainnya, tak bakalan jadi, Pak Iman tuh. Masalahnya ya, teman-teman itu, Pak, lebih semangat menghadiri tablik akbar dibandingkan menghadiri kajian rutin. Kita lihat kajian-kajian rutin yang hadir berapa, Pak? Yang sifatnya itu pembahasan kitab, yang dasar-dasar, usulul thalatha misalnya, al-qawaidul arba, ya, atau dalam fikih dari kitab apa namanya yang banyak ikhwah suka pelajari itu, kitab yang ditulis oleh Abdul Azim Al-Badawi, itu saya lupa namanya ya. Nah ini akal Islam. Kemudian beliau berkata, "Waman ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah." Dan siapa yang menuntut ilmu sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Siapa yang menuntut ilmunya sekaligus, langsung dilahap semua. Saya yakin hilangnya juga cepat, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya dalam menuntut ilmu itu, Pak, sedikit-sedikit. Yang penting kita kuasai. Jangan langsung, kecuali kalau antum otaknya kayak Imam Bukhari ya, langsung dengar langsung hafal, atau kayak Syekhul Islam Taimiyah sekali baca langsung hafal gitu.
silakan aja itu sih. Itu kemampuan otaknya berarti di atas rata-rata, ya. Nah ini baca sekarang, besok udah wallahu a'lam dah. Maka yang keadaan di zaman sekarang akal Islam sangat cocok sekali kaidah ini. Bahwa kita dalam menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit, tapi yang penting dikuasai. Jangan sampai tujuan menuntut ilmu itu bagaimana saya sebanyak-banyaknya dapat, tapi nggak ada yang dikuasain, percuma loh. Ya. Tapi yang terpenting adalah sedikit demi sedikit. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Uthman bin Affan berkata apa? Kami dahulu belajar Al-Quran dari Rasulullah 10 ayat dulu. Dan kami tidak menambah sampai kami benar-benar memahami 10 ayat ini dan kami mengamalkannya. Masya Allah. Ini dia metode belajarnya para sahabat. Metode belajarnya para sahabat ternyata sedikit demi sedikit, tapi yang penting mungkin. Kalau kita terkadang pengennya langsung banyak, tapi nggak ada yang mungkin. Ya, ini salah tentunya ya akhwat Islam. Dan terkadang yang lebih parahnya sedikit demi sedikit, tapi nggak mungkin. Ini bahaya nih. Dia belajar sama Ustadz Umdatul Ahkam, hadis pertama selesai, alhamdulillah. Masuk hadis kedua, hadis pertama dah lupa. Masuk hadis ketiga, hadis kedua dan ke-1 lupa. Udah 200 hadis. Pas ditanya pelajaran yang lalu, Allahu a'lam. Ini juga akhwat Islam ya, menunjukkan kepada apa? Kurangnya semangat dalam menuntut ilmu. Makanya sedikit demi sedikit tapi mungkin. Dan ketika kita sudah mungkin, kita butuh kepada murojaah, ya, mengulang kembali ilmu. Imam Bukhari rahimahullah ditanya, kenapa engkau hai Bukhari hafalanmu kok luar biasa hebat? Imam Bukhari itu terkenal dengan gunung hafalan. Apa kata Imam Bukhari? Menyebutkan rahasianya. Dengarkan rahasianya. Apa kata Imam Bukhari? Bimudawamatan an-nazar fil kutub. Itu dengan mudawamah, selalu dan terus untuk mengulang buku. Lihat lagi. Makanya tidak aneh Pak, ulama terdahulu terkadang membaca satu buku itu bisa 30 kali. Saya dulu ya, waktu kuliah di Madinah ya, ketemu seorang syekh yang sangat dihormati di kota Madinah, namanya Syekh Hamad Al-Ansari. Beliau punya anak namanya Syekh Abdul Bari, itu dosen saya di kuliah. Nah, beliau cerita, bapak saya itu baca kitab Fathul Bari 30 kali. Fathul Bari kan 15 juz. Diulang lagi. Kata beliau, setiap saya mengulang, saya dapat faedah baru lagi yang saya tidak dapatkan pada bacaan yang pertama. Diulang lagi, Masya Allah. Kita terkadang baru baca sekali, habis, dah masuk, udah baca kok ya. Padahal kata Imam Bukhari ya, untuk betul-betul memungkinkan sebuah buku itu terkadang kita harus baca berulang-ulang. Makanya kita kalau beli buku itu Pak, jangan pengen langsung banyak blok, punya perpustakaan sebanyak-banyaknya, tapi nggak ada yang dibaca, cuma nampang aja ya, bisa selfie ceplok gitu kan, masukin ke apa, bukunya banyak, Masya Allah ya. Tapi itu buku nggak ada yang dibaca itu.
Nah ini tentunya tidak baik. Yang lebih bagus kita ambil bukunya yang ringkas saja dulu, yang itu merupakan kuncinya ilmu dan pokok-pokoknya. Kemudian kita baca, fokuskan, pahami betul. Ya. Dan kalau bisa kita rutin setiap hari, kita punya target. Misal antum baca buku, kemampuan antum misalnya setiap hari baca cuma setengah jam. Alhamdulillah setengah jam gak masalah Pak, asal dimaksimalkan setengah jam itu. Masalahnya enggak setengah jam setiap ada ting apa tuh, HP, iya, baru baca 5 menit, baca WhatsAppnya 10 menit. Gimana bisa? Nggak bisa. Setengah jam maksimalkan aja Pak. Antum baca setengah jam sambil dipahami betul kata per kata, kalimat per kalimat. Terkadang kita bacanya itu pengen cepet-cepet, lewat, tapi nggak paham. Ini sangat salah. Sabar di sini memang penting, kesabaran dalam menuntut ilmu. Baca setiap kalimat, pahami baik-baik, ya tadaburi. Terus setengah jam antum dapat misalnya 2 lembar, alhamdulillah. Iya, atau 3 lembar atau 4 lembar, alhamdulillah. Tapi kalau continue, kalau misalnya buku itu 200 halaman dan antum setiap hari baca setengah jam, dan setengah jam alhamdulillah misalnya dapat 5 halaman. Sekarang 200 bagi 5 berapa Pak? 200 bagi 5 40. Berarti target buku ini 40 hari selesai. Kalau continue. Tapi kalau nggak continue, ana yakin nggak bakal selesai-selesai Pak. Atau terkadang kita begini, buku ini baca, bosan, baca buku yang lain. Ini belum selesai, udah pindah ke buku yang lain. Makanya beliau mengatakan lagi, waqila aydan, dan juga perkataan ulama lain, izdihamul ilmi fis sam'i yamadhallatul fahmi. Bertumpuknya ilmu di pendengaran kita menyebabkan pemahaman kita pun juga jadi kesasar, bingung. Artinya maksudnya gimana? Tadi ketika antum baca buku, ini belum selesai udah pindah ke buku lain, belum selesai pindah lagi ke buku lain, akhirnya numpuk itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada satupun buku yang dikuasai. Ya. Antum ingin belajar semua ilmu dalam satu waktu, usul fikihnya, kaidah fikihnya, hadisnya, akidahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi seringkali ya tadi seperti yang dikatakan di sini, izdihamul ilmi, bertumpuknya ilmu. Kalau sekali lagi ya, ini dikecualikan orang yang memang cerdas. Kalau antum memang cerdas dan bisa misalnya dalam satu hari belajar beberapa ilmu, silakan aja. Iya. Tapi kalau kita kurang cerdas Mas, atau banyak kesibukan, apalagi rata-rata antum udah pada kerja di pabrik, perusahaan dan yang lain, otomatis kalau udah cari kerja yang nanya pikiran bercabang-cabang. Kalau udah bercabang-cabang biasanya Pak, susah ngapalin juga susah. Mikirin pekerjaan, mikirin rumah, udah pengen kawin lagi. Ngomongnya poligami. Ya. Udah gimana bakalan hafal, rontok hafalannya. Kenapa? Karena saat itu fokusnya hilang. Dan yang
sangat merusak fokus otak kita itu suka nonton YouTube, Pak. Kalau antum asyik dengan nonton YouTube dan yang lainnya film-film, ana jamin antum gak bisa fokus dalam menuntut ilmu dan gak bisa fokus dalam membaca. Silakan, iya, jajan aja sama antum. Setelah antum nonton film terus baca buku, gak bisa. Iya. Kenapa? Karena untuk menuntut ilmu butuh fokus. Sedangkan film itu entertainment, hiburan. Ketika otak kita sudah dimanja dengan hiburan, ketika mau fokus memahami ilmu, males dia. Baca dikit juga lama banget kayaknya. Ini akhwal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kata beliau, wa alaihi fala budda min at-ta'sili wa at-ta'sisi li kulli fannin tatlubu. Atas dasar ini, kata beliau, dalam menuntut ilmu kita harus pertama Pak, taksil. Apa taksil itu? Menguasai pokok-pokok ilmu. Kalau misalnya antum berkata, Ustaz, saya kalau mau belajar beberapa ilmu masih bingung, saya mau satu ilmu dulu deh, apa? Akidah. Fadhal. Antum kuasai dulu usul tsalatsah. Setelah usul tsalatsah selesai, antum sudah, kalau bisa antum hafal, alhamdulillah. Naik misalnya ke al-qawaid al-arba atau kasyfus syubuhat atau al-qawaid sit atau kitabut tauhid. Iya. Tapi yang penting dikuasai, Pak, dikuasai. Ini ya, kata-kata yang penting dikuasai ini tolong digarisbawahi dengan tebal, Pak. Jangan yang penting sudah belajar, salah. Tapi yang penting dikuasai. Setiap bab per bab dikuasai. Al-Hasan Al-Basri mengatakan apa? La an a'lama baban minal ilm. Aku menguasai satu bab ilmu lebih aku sukai daripada menginfakkan seluruh hartaku. Satu bab ilmu kita kuasai, kata beliau, itu lebih aku sukai daripada menginfakkan seluruh apa? Harta. Bayangkan. Iya. Nah ini kata beliau, fala budda minat taksil wat taksis. Yang kedua apa? Taksis, yaitu dasar, menguatkan dasar, fondasi. Karena menuntut ilmu itu, saudaraku, seperti membangun rumah. Antum kalau bangun rumah, fondasinya seenaknya, besok juga reot, hancur. Gimana caranya rumah antum supaya kuat? Kuatkan dulu apa? Pondasi. Pondasinya ini. Nah, bagaimana tadi menguatkan pondasi tadi? Dengan cara menguasai apa? Pokoknya, dasar-dasarnya. Dasar setiap ilmu kita kuasai. Ya, likulli fannin tatlubu, pada setiap ilmu yang kamu pelajari. Bidhabti aslihi. Bagaimana cara mentaksil dan mentaksis? Yaitu dengan menguasai pokok-pokoknya. Wa mukhtasarihi, dan mempelajari kitab-kitab ringkas, mukhtasar. Ala syaikhin mutqinin. Kepada siapa belajarnya? Kepada seorang guru yang mutqin. Nah, kalau gurunya nggak mutqin, saya yakin muridnya nggak bakalan mutqin. Tapi kalau gurunya dia benar-benar mutqin menguasai buku tersebut, karena dia juga pernah mempelajari buku itu kepada syekh, insya Allah antum pun juga akan bisa mutqin seperti guru antum. Ya. La bitahsilidz dzati wahdah. Bukan dengan cara otodidak, cuma baca doang.
Karena sebagian orang, Pak, ada yang menuntut ilmunya dengan cara seperti itu, otodidak, dan tidak berguru dan tidak duduk di majelis para ahlul ilm. Tentu hasilnya akan beda, Pak. Ya, hasilnya akan beda. Karena belajar kepada guru itu, antum tidak perlu untuk mencari maktabah yang besar. Karena ustadz sudah mengambil dari banyak kitab, disampaikan ke antum seakan antum sudah mengambil kesimpulan dari buku tersebut yang sudah disampaikan oleh siapa? Sang ustadz tersebut. Iya. Walaupun bukan berarti kita tidak baca juga, tetap kata para ulama digabungkan dua perkara itu, antara duduk di majelis ilmu dengan membaca apa? Buku. Dua-duanya kita gabungkan. Wa akhidan at-talaba bit-tadarruj. Dan menuntut ilmunya itu harus bertahap. Harus apa? Bertahap. Ya, seperti antum ya, sekolah SD, naik SMP, naik SMA, naik kuliah. Ya. Sama ini juga. Kita belajar dari dasar dulu, setelah kuasai dasarnya, naik lagi kepada yang lebih tinggi, naik lagi akhwat Islam. Qala Allah Ta'ala, kemudian di sini beliau membawakan dalilnya dari Al-Qur'an. Iya. Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu. Sebentar. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 6. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an itu faraqnahu, kami turunkan sedikit demi sedikit. Al-Qur'an Allah turunkan kepada Rasulullah tidak sekaligus, Pak. Tapi apa? Sedikit demi sedikit. Supaya apa? Allah menyebutkan hikmahnya. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Supaya kamu bacakan kepada manusia dengan al-mukth, ya, secara apa? Bertahap, ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Lihat, akhi, ternyata di sini hikmahnya. Kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah tidak sekaligus? Supaya Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusianya juga apa? Bertahap, sedikit demi sedikit. Ini lebih bermanfaat dibandingkan sekaligus susah untuk dia apa? Dihafal dan dikuasai. Kemudian ya Allah berfirman juga, wa qala alladziina kafaru dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Berkata orang kafir itu, kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus? Ya, orang-orang kafir berkata seperti ini dalam rangka mengingkari
Kenapa sih Al-Quran gak diturunkan kepada Rasul sekaligus 30 juz begitu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmahnya. Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran sedikit demi sedikit agar kami kokohkan dengan Al-Quran itu hatimu. Artinya supaya Al-Quran benar-benar kokoh di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ilmu, akhi. Kalau kita pelajari sedikit demi sedikit sambil kita pahami dan hafal, insya Allah kokoh. Ya, di hati kita, akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, ini dalilnya, Pak. Dalilnya kenapa kita harus menuntut ilmu itu jangan sekaligus, tapi kita menuntut ilmu itu sedikit demi apa? Sedikit. Kita mulai dari yang pokok-pokok dulu, kemudian naik. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Itu orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, itu Al-Quran. Yatlunahu, mereka membaca Alkitab tersebut haqqa tilawati, dengan sebenar-benar membaca. Artinya sebenar-benar membaca bagaimana? Benar-benar mentadaburinya, kata per kata, kalimat per kalimat, dipahami betul. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Fa amamaka umurun la budda min mura'atiha fi kulli fannin tatlubu. Berarti di hadapan kamu ada beberapa perkara yang harus kamu perhatikan ya dalam menuntut ilmu. Yang pertama apa kata beliau? Hifdzu mukhtasarin fih. Menguasai kitab mukhtasar. Menguasai kitab apa? Mukhtasar. Kuasai itu. Ya. Yang kedua, dhabtu ala syaikhin mutqin, yaitu mempelajarinya di hadapan seorang syekh yang mutqin, seorang guru yang apa? Yang mutqin. Yang ketiga apa? Adamul istighal bil mutawwalat wa tafariqil musannafat qabla ad-dhabt wal itqan li asli. Jangan sibuk dengan buku-buku panjang. Iya. Demikian pula jangan berpindah-pindah dari tulisan satu ke tulisan yang dari buku satu ke buku yang lain sebelum menguasai pokoknya. Jadi kuasai dulu yang pokok-pokok dulu nih. Jangan kemudian seperti saya sebutkan tadi, Pak, langsung pengen apa? Loncat. Iya. Kadang kan orang yang pengen langsung loncat tuh Pak, karena pengen ini, Pak, biar kelihatan ilmunya wah gitu, Pak. Iya. Kalau sudah niatnya kayak gini nggak benar, Pak. Maka yang terpenting dalam menuntut ilmu itu ingat ya, kuasai apa? Kuasai dasar, kuasai pokoknya. Yang keempat, la tantakil min mukhtasarin ila akhar bila mujib. Jangan berpindah-pindah dari satu buku ke buku yang lain tanpa alasan. Kalau alasannya kuat, misalnya buku ini kok terasa sulit sekali untuk dipelajari, saya mau cari yang lebih mudah, nggak apa-apa, silakan. Iya. Nah, kenapa? Karena kita sudah sebutkan tadi, kalau kita pindah-pindah terus, akibatnya apa? Akibatnya nggak ada yang dikuasai, Pak. Dan susah untuk menguasainya. Yang kelima kata beliau, iqtinasul fawaid wa dhawabit al-ilmiyah. Mencatat faidah-faidah dan kaidah-kaidah ilmiah, faidah dan kaidah. Jadi ketika antum menuntut ilmu,
Ya, antum baca menguasai kitab dasar. Yang namanya kitab dasar itu sudah kita sebutkan isinya pasti tidak lepas dari dua tadi, faidah dan kaidah. Pasti itu Pak. Karena sudah kita sebutkan kitab dasar itu memang disengaja diletakkan oleh para ulama sebagai kunci, sebagai pokok pada setiap ilmu. Yang keenam kata beliau apa? Jam'un nafs lit talab wa taraqi fi. Mengumpulkan semangat kita untuk supaya bisa naik kelas. Ya. Mengumpulkan semangat kita untuk menuntut ilmu dan naik. Karena masalahnya apa? Semangat inilah yang menjadi kunci kita bisa menguasai. Kalau kita nggak punya semangat, afwan-afwan aja, susah. Iya. Semangat menuntut ilmu itu hilang, Pak, kalau ada sesuatu yang lebih mengasyikkan di hati dibandingkan menuntut ilmu. Dan di zaman sekarang ini Pak, sesuatu yang mengasyikkan di hati banyak banget Pak. HP, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp. Belum lagi antum sibuk dengan lagi ada satu hobi yang lagi antum gandrungin. Ya, antum lagi hobi sepedahan. Sekali sepedahan sampai 150 km. Sehingga yang antum pikirin gimana caranya supaya meningkatkan performa antum. Gimana supaya meningkatkan kekuatan antum dalam bersepeda. Yang kayak gini nih nggak bakal bisa nuntut ilmu Pak, bener Pak. Nggak bakal bisa nuntut ilmu. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik di pikiran dan di hatinya daripada ilmu. Iya. Padahal kan manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk apa? Untuk ilmu. Baca sama antum surat Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya makhluk yang saling mengganti satu sama lainnya. Ya. Apa kata malaikat? Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang akan nantinya berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, ya Allah? Allah berfirman, aku lebih tahu, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Lalu Allah ingin memperlihatkan hikmah diciptakan Nabi Adam. Apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Dan Allah pun mengajarkan Nabi Adam berbagai macam nama. Nama ini manfaatnya apa, khasiatnya apa. Setiap itu Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma 'aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah menampakkan kepada malaikat, lalu Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Coba kalian sebutkan nama-nama itu semuanya kalau kalian memang benar. Tampaklah kepada malaikat hikmah diciptakan Nabi Adam. Ternyata hikmah diciptakan Nabi Adam untuk ilmu. Dan memang manusia Allah ciptakan memang untuk ilmu, Pak. Kalau masalah syahwat, kalah kita sama binatang, Pak. Antum tahu ayam berapa kali kawin satu hari? Ratusan kali. Antum paling kawin sekali
Jima udah, besok baru jima lagi. Ayam, kalau antum pengen jadi orang kuat, singa lebih kuat dari antum berkali-kali lipat. Memang binatang itu tidak Allah ciptakan untuk ilmu. Yang Allah ciptakan khusus untuk ilmu manusia. Manusia Allah ciptakan untuk ilmu, akhi. Maka manusia dengan ilmu bisa lebih mulia dari malaikat. Dan manusia tanpa ilmu bisa lebih buruk daripada binatang apa? Ternak, akal Islam. Maka gunakan, akhi, kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita, akal, kemampuan otak, untuk benar-benar memaksimalkan menuntut apa? Ilmu, akhi. Jangan otak kita cuma mikirin kejo, tau nggak kejo? Nasi, ya, apa kuliner dan yang lainnya. Jangan otak kita cuma mikirin aww, ya, perempuan, ya, itu rendahan itu, ya. Coba sibukkan bagaimana saya bisa menguasai mukhtasar sebuah ilmu. Bagaimana saya bisa menguasai, ya, kitab Umdatul Ahkam. Bagaimana saya bisa menghafal Arba'in Nawawiyah. Kalau antum sibukkan itu, berarti antum sudah kembali kepada tujuan kita diciptakan. Bahwa kita memang diciptakan untuk ilmu. Tapi kalau antum mikirin gimana supaya badan saya supaya kuat, nggak bakal sekuat singa, Pak. Ya, kalau antum mikirin kuliner aja makanan, makan antum nggak bakal sekuat kerbau. Ya, kan? Tapi kita memang manusia Allah ciptakan untuk ilmu, untuk ilmu. Bukan berarti kita tidak olahraga. Olahraga bagus untuk mendukung supaya kita lebih kuat ibadahnya, silakan. Tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, ini beliau kata, jam'un nafs lit talab, kumpulkan semangat kita untuk menuntut ilmu, wat taraqqi, dan naik level, wal ihtimam wat taharruk lit tahsil wal bulugh ila ma fawqahu, dan betul-betul kita ada keinginan kuat, ya, untuk mentahsil, untuk menghasilkan ilmu dan naik kepada derajat selanjutnya, level berikutnya, ya, hatta tafidu ilal mutawwalat, supaya kita sampai untuk bisa membaca kitab-kitab besar, kitab-kitab apa? Panjang, ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, wa kana min ra'yi Ibn al-Arabi al-Maliki alla yukhallit at-talib fi at-ta'lim baina ilmain wa an yuqaddima ta'lim al-arabiyyah wa asy-syi'r wal hisab thumma yantaqil minhu ila al-Qur'an. Lakin ta'aqqabahu Ibn Khaldun bi anna al-awaid la tusa'id ala hadha wa anna al-muqaddam huwa dirasatul Qur'an al-Karim wa hifdhuhu li'anna al-walad ma dama fil hijr yanqadu lil hukmi فَإِذَا تَجَاوَزَ الْبُلُوغ صَعُبَ جَبْرُهُ. Ibnu Arabi berpendapat, seseorang menuntut ilmu jangan banyak-banyak dulu, cukup satu ilmu dulu, supaya tidak apa? Bingung. Dan hendaknya mulai dari bahasa Arab dulu, ya. Baru kemudian setelah bahasa Arab dikuasai, mulai dari Al-Quran. Namun Ibnu Khaldun tidak setuju. Beliau mengatakan yang lebih baik didahulukan itu mempelajari Al-Quran dulu. Karena kalau masih kecil, ya, hafalannya masih sangat mudah dan sangat mudah untuk apa? Patuh anak kecil itu, untuk ikut. Karena dia itu masih kosong, istilahnya itu bagaikan apa? Bejana yang masih apa? Kosong, mudah untuk diisi. Ya. Namun tentunya saudaraku sekalian, tentang masalah mana yang dahulukan dan yang lainnya,
Beda tentunya anak kecil dan yang sudah tua. Kalau misalnya antum baru menuntut ilmu umur 40 tahun, baru ngaji, baru hijrah, maka tentu yang harus dikuasai dulu akidah, keimanan. Iya, belajar tauhid sampai betul-betul memutkinkan tauhid, sampai paham betul hakikat tauhid dan mana syirik dan mana bukan. Ya. Baru setelah tauhid betul-betul antum kuasai, baru antum bisa belajar Al-Quran atau bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini kunci semua ilmu, Pak. Al-Quran bahasa Arab nggak? Hadis bahasa Arab nggak, Pak? Kitab-kitab para ulama rata-rata bahasa Arab nggak, Pak? Rata-rata bahasa Arab. Maka semangat kita dalam belajar bahasa Arab harusnya lebih semangat dibandingkan belajar bahasa Inggris. Cuma masalahnya, Pak, di zaman sekarang orang lebih semangat belajar bahasa Inggris, Pak. Kenapa? Karena untuk keperluan kerja. Ya. Padahal belajar bahasa Arab manfaatnya jauh lebih besar sekali, akhwat Islam. Bahkan Imam Syafi'i pendapatnya belajar bahasa Arab itu hukumnya fardu ain. Ya, Imam Syafi'i pendapatnya belajar bahasa Arab itu fardu apa? Ain. Jadi kalau ada seorang muslim yang nggak bisa bahasa Arab, menurut beliau dosa. Ya. Namun jumhur mengatakan bahasa Arab hukumnya fardu apa? Kifayah. Ya. Tapi bagi mereka yang ingin masuk dalam ilmu-ilmu yang dalam, harus belajar bahasa Arab. Karena tidak mungkin kita masuk dalam ilmu yang dalam kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini akhwat Islam. Kata beliau, wal hal huna takhtalif min talibin ila akhar bi ikhtilafil qara'ih wal fuhum wa quwwatil istidad wa dha'fih wa burudatiz dhihni wa tawaqqudi. Namun sebetulnya masalah ini tidak bisa dijadikan sebagai apa? Ada standar tersendiri. Namun berbeda-beda sesuai dengan kemampuan otak seseorang. Ya. Ada orang yang kuat otaknya, encer otaknya, sehingga kalau belajar mudah memahami. Semua ilmu dia mudah memahaminya. Tapi ada lagi otaknya dikit-dikit lambat. Iya. RAM-nya baru 1 giga. Jadi jam pasir terus. Maka yang seperti ini disesuaikan kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuan kita bisanya 1 hari 1 hadis, ya alhamdulillah. 1 hari 1 ayat, ya alhamdulillah. Yang salah itu orang yang tidak menggunakan kemampuannya. Berarti dia tidak bersyukur kepada Allah atas kemampuan yang telah Allah berikan kepada dia. Iya. Nah, ini akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini beliau menyebutkan kitab-kitab yang merupakan dasar. Contoh, kata beliau memberikan contoh-contoh saja. Contoh dalam tauhid, mulailah dari usulul thalathah dan al-qawaid al-arba. Kemudian naik ke kasyfus syubuhat. Kemudian naik kepada kitabut tauhid. Iya. Baru kemudian naik lagi kepada kitab akidah yang lebih besar. Syarah akidah Thahawi, kitab akidah Thahawiyah misalnya. Ya. Dalam tauhid asma wa sifat, mulai dari kitab akidah wasithiyah. Kemudian selesai itu naik ke akidah hamawiyah. Setelah hamawiyah selesai, naik kepada tadmuriyah. Tiga-tiganya ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam bahasa Arab, mulai dari kitab Jurumiyah. Ya.
Kemudian setelah jurumiyah selesai, bisa naik ke mulhatul a'rab atau mulhatul i'rab yang ditulis oleh Al-Hariri. Setelah selesai, naik lagi ke qatrun nada yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Selesai itu naik lagi kepada Alfiyah Ibnu Malik, iya, dengan syarahnya Ibnu Aqil. Kalau belajar hadis, kita mulai dari Arba'in Nawawiyah, lalu naik Umdatul Ahkam. Setelah Umdatul Ahkam selesai, Bulughul Maram, iya. Setelah Bulughul Maram selesai, naik lagi ke Al-Muntaqa, ya. Baru kemudian naik ke Kutubus Sittah, mulai dari Sahih Bukhari, lalu Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Ya. Dalam mustalah hadis, contoh kita mulai dari apa? Dari kitab Nukhbatul Fikar. Ya. Kemudian akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, setelah Nukhbatul Fikar selesai, bisa naik kepada Nuzhatun Nadhar, syarahnya. Naik lagi ya ke bukunya apa? Alfiyah Al-Iraqi. Ya. Demikian dalam setiap buku itu, setiap si ilmu, kita berusaha ya akhwat Islam untuk memulai dari yang apa? Dasar dulu, saudaraku. Azani Allah wa iyyakum. Ya akhi, ini kalau antum memang banyak kesempatan waktu. Adapun kalau antum sibuk, tadi sudah kita sebutkan ya, sibuk cari nafkah juga, sesuaikan dengan kemampuan antum. Yang terpenting bagaimana menguasai satu ilmu aja loh deh. Antum pilih dari ilmu yang banyak, akidah, hadis, tafsir. Ya, kalau akidah memang sesuatu yang harus itu. Mulai dulu dari apa? Akidah. Setelah akidah sudah dipelajari, sudah dikuasai, baik kitab tauhidnya, baik kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya, sudah paham betul tentang hakikat akidah Ahlussunnah dari A sampai Z, baru deh antum coba pilih yang mana yang antum mau dalami. Misalnya antum saya mau menguasai hadis, ya udah kuasai dari Arba'in Nawawiyah. Naik kemudian Umdatul Ahkam. Kemudian naik ke Bulughul Maram. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhi, ini tata cara yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau Hilyah Talibil Ilm. Kemudian beliau ya di fasal yang kelima menyebutkan tentang adab penuntut ilmu dalam hidupnya secara ilmiah. Adab penuntut ilmu dalam kehidupannya yang bersifat ilmiah. Apa saja? Kata beliau yang pertama, kibarul himma fil ilm, semangat yang berkobar dalam menuntut ilmu. Sudah kita sebutkan tadi Pak, ini semangat ini pokoknya Pak. Kalau kita nggak punya semangat, nggak bisa kita nuntut ilmu. Supaya semangat caranya supaya apa? Supaya semangat caranya gimana dong? Caranya adalah kita paksa diri kita dengan juga membaca gimana sih, apa sih manfaat ilmu, apa keutamaan menuntut apa? Ilmu. Kalau kita tahu manfaat-manfaatnya yang besar, keutamaan-keutamaannya, insya Allah semangat akan terus muncul lagi. Ya. Dan supaya semangat kita terpelihara, Pak, kita penting punya teman-teman yang memang sama-sama semangat menuntut ilmu. Jangan berteman dengan orang yang nggak semangat menuntut ilmu, Pak.
Sebab kalau antum punya teman, dia menuntut ilmunya payah, nggak ada semangat, ketularan. Wallahi ketularan. Ya. Tapi ketika antum punya teman-teman yang sama-sama menuntut ilmu dan semangat, yang satu sibuk bagaimana menghafal Quran, yang satu sibuk bagaimana menghafal hadis, yang satu sibuk bagaimana menghafal matan-matan ilmiah, itu kalau antum bergaul sama mereka, antum ketularan. Masya Allah, teman saya yang satu sibuk ngapalin matan ilmiah, yang satu sibuk ngapalin hadis, yang satu saya sibuk apa ya? Malu saya. Akhirnya antum akan ikut sibuk dengan ilmu. Tapi kalau antum punya teman, ya sibuknya cuma mikirin apa? Hobi doang. Saya bisa lari sekarang, alhamdulillah udah 10 kilo. Yang satu lagi saya baru 5 kilo. Ya, pembicaraannya cuma itu aja, nggak pernah ilmu, nggak ada ilmu di dalamnya, nggak ada manfaatnya, Pak. Antum nggak bakalan jadi penuntut ilmu, jadinya mau jadi atlet. Jadi atlet juga nggak jadi lagi. Iya. Antum misalnya bertemannya dengan orang-orang yang cuma pikirannya masalah dunia saja, ya, semangat menuntut ilmunya lemah, udah, antum cuci tangan dari mereka, nggak usah lah. Jangan jadikan mereka sebagai teman antum. Kalaupun mau berteman, ya sekedarnya saja sama mereka. Tapi jadikan teman antum yang akrab, yang dekat sama antum, mereka orang-orang yang semangat dalam menuntut apa? Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian kata beliau, hifdzul ilmi kitabah. Ikat ilmu dengan dicatat. Jaga ilmu dengan dicatat. Kata beliau, ubdulil juhda fi hifdzil ilmi hifdzu kitabin. Keluarkan seluruh kemampuanmu untuk menjaga ilmu dengan cara mencatat. Lianna taqidal ilmi bil kitabah amanun minad dhaya'. Karena mencatat ilmu itu menyebabkan selamat dari hilang ilmu. Wa qasrun limasafatil bahthi indal ihtiyaj. Ketika kita butuh, kita nggak perlu lagi lama-lama untuk nyari-nyari, Pak. Tapi kita sudah punya catatannya. Ya, kalau antum sudah punya catatan, antum yang udah 2 tahun ngaji dan selalu nyatet, ana yakin tuh buku catatannya udah numpuk tuh, Pak. Udah numpuk. Cuman wallahu a'lam di murojaah banget. Kalau antum sudah punya buku catatan udah banyak, Pak, jangan disia-siakan. Itu isinya ilmu semua itu. Gimana dong caranya? Bikin fahros, daftar isi. Bikin apa? Daftar isi, untuk memudahkan antum ketika antum butuh. Coba antum buka lagi di kasih halaman di halaman segini. Wah, masya Allah, saya dulu belum mencatat ini, masya Allah. Tulis dalam daftar isi. Jadi antum punya fahros, daftar isi buku catatan ilmu dari tahun 2010 sampai 2020. Masya Allah. Iya. Tapi Pak, itu tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya apa? Semangat. Ya. Kalau di zaman dahulu, Pak, semangatnya luar biasa. Tapi transportasi dan alat-alatnya nggak ada, susah. Zaman sekarang transportasi ada, alat-alat semua ada, yang nggak ada semangat. Iya. Sekarang itu untuk mentakhrij hadis mudah. Ada namanya kitab, aplikasi. Aplikasi apa? Maktabah Syamilah.
Di HP antum bisa download namanya Ad-Durar As-Sunniyah. Antum ya pakai aplikasi Ad-Durar As-Sunniyah itu nyari hadis di situ gampang banget, Pak. Beserta takhrij-takhrijnya gampang banget. Cuma ya itulah, Pak, yang di zaman sekarang ini nggak ada semangat, Pak. Ya, nggak ada semangat. Ya, akhirnya banyaknya para ustadz yang betul-betul menguasai ilmu, karena murid-muridnya nggak ada yang semangat, susah jadinya. Ya, ilmu ustadz akhirnya tidak dimaksimalkan. Falidzalika faj'al laka kunnasyan aw mudzakkirah. Oleh karena itulah kamu wajib memiliki buku catatan. Jadi kalau kamu datang ke majelis taklim, jangan tangan kosong, Pak. Kecuali satu, hafalan antum ke Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau duduk di majelis hadis nggak pernah nyatet. Sampai teman-temannya itu mencela Imam Bukhari, karena yang lain mencatat kecuali Imam Bukhari. Ditegur, setiap hari tegur, hai Bukhari, kami tidak memeriwayatkan hadis dari kamu karena kamu nggak catat. Karena sudah sangat sering ditegur, Imam Bukhari akhirnya nantang mereka. Sudah berapa hadis yang sudah dicatat oleh kalian dari semenjak kita berguru kepada beliau? Hitung mereka berapa hadis ya. Satu. Kata Imam Bukhari sudah 15.000 hadis. Di hari pertama hadis ini tuh dibawakan, hadis kedua sampai-sampai yang dengarnya dibener-benerin, saya catatnya salah kok. Membenarkan catatannya dari hafalan Imam Bukhari. Wah, kalau antum kayak Imam Bukhari nggak masalah, Pak. Datang pakai nggak catat segala. Ini enggak, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Kalau keluar tangan kiri kan masih mending, ada yang nyantel dikit-dikit ya. Iya. Coba biasakan. Wallahi duit yang antum keluarkan buat beli catatan pahala di sisi Allah. Antum beli pena, beli buku, antum di majelis taklim nyatet. Kalau antum nyatet itu insya Allah nggak bakal ngantuk, Mas. Tapi kalau antum cuma gini aja, lama-lama 5 watt. Udah gitu nggak baca doa lagi, bismika Allahumma mutu. Nah ini akal Islam. Jadi ya kata beliau, jangan lupa mencatat ilmu. Catat. Kalau antum baca buku apapun, ketika baca buku usahakan ada apa? Catatan. Walaupun di HP misalnya, cuman di HP kan kalau rusak bingung. Setidaknya antum catat, wah di halaman ini ada ilmu yang baru saya dapat nih, ada faedah bagus banget nih. Misalnya antum lagi baca bukunya siapa? Imam Ibnu Qayyim misalnya. Kemudian antum baca, wah masya Allah, saya baru tahu ini, wah ini faedah bagus banget. Langsung antum catat, ya. Buku ini karya Ibnu Qayyim. Di halaman sekian beliau memberikan faedah begini. Dah. Supaya nanti ketika antum butuh bisa langsung dilihat, langsung dibuka bukunya. Itu manfaat banget. Ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau, ta'ahudul mahfudhat. Jaga hafalan kamu. Jaga apa? Hafalan. Kalau kamu sudah menghafal, misalnya arba'in sudah dihafal, alhamdulillah, jaga. Dengan cara apa? Dimurojaah lagi. Murojaah lagi. Iya. Apalagi kalau antum sudah banyak hafalan Al-Quran. Al-Quran itu lebih mudah lepasnya, Pak. Sebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathalu sahibil Quran
kamathali sahibil ibil al-muqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Perumpamaan penghafal Quran seperti pemilik unta yang diikat untanya. Kalau dia tidak jaga itu ikatan untanya, kalau dia jaga, maka unta tidak akan lepas. Tapi kalau dia tidak jaga, unta akan pergi. Karena unta itu Pak, kalau diikat sama antum kemudian antum tinggalkan, si unta akan berusaha melepaskan dirinya. Gigitan unta kan kuat banget Pak. Toto lepas saja entah pergi kemana. Ya. Nah demikian, seperti itulah. Antum menghafal Quran, alhamdulillah udah 10 juz, tapi nggak pernah dimurojaah, yakin hilang. Antum juga banyak hafal ilmu, matan dan yang lainnya, tapi nggak dimurojaah, hilang. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, at-tafaqquh bi takhrijil furu' 'ala al-usul. Itu betul-betul memahami ilmu, paham, bukan cuma hafal, tapi juga apa? Faham. Bi takhrijil furu' 'ala al-usul, dengan mengeluarkan cabang-cabang pada setiap pokok. Iya. Maksudnya bagaimana saudaraku mengeluarkan cabang pada setiap pokok? Karena ketika kita belajar ya sebuah pokok ilmu, kita harus tahu cabang-cabangnya apa saja. Contoh misalnya, ketika kita belajar hadis innamal a'malu bin, ini pokok nih Pak. Ini cabang hadis ini banyak banget Pak. Ya. Kata Imam Syafi'i, hadis innamal a'mal masuk dalam 70 bab fikih. Ya. Nah kalau kita pelajari cabang-cabangnya juga, wah ini Masya Allah luar biasa. Sehingga pada waktu itu kita bukan hanya sebatas memahami pokoknya saja, tapi kita paham cabang-cabang di bawahnya yang masuk ke dalam pokok tersebut. Ya, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian al-luju ila Allah Ta'ala fi talab wa tahsil. Jangan lupa banyak berdoa sama Allah. Jangan lupa banyak berdoa, banyak minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita di dalam memahami ilmu dan menuntut ilmu. Jangan lupa, sebab kalau Allah tidak bantu, susah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sering berdoa begini. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, alimni, ya Allah yang mengajarkan Adam dan Ibrahim, tolong ajarkan aku ilmu. Wa ya mufahhim Sulaiman, fahimni, ya Allah yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, tolong pahamkan aku dalam ilmu. Ini Syekhul Islam Taimiyah Pak, yang otaknya luar biasa, jenius, selalu minta kepada Allah supaya ditambahkan ilmu dan difahamkan, apalagi kita. Jangan lupa untuk mengatakan Rabbi zidni ilma. Ya. Mu'adz bin Jabal berdoa, Rabbi zidni ilman wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, keyakinan dan pemahaman, kefaqihan. Ya. Jangan lupa akhi, minta terus. Setiap sujud, setiap tahajud, setiap waktu-waktu mustajab, terus minta kepada Allah supaya Allah ajarkan kita apa? Ilmu. Supaya Allah tambahkan kita pemahaman. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Asidku, kejujuran dalam menuntut ilmu. Kita memang benar-benar jujur ingin menuntut ilmu.
Ya. Karena orang yang kurang kejujurannya, kurang pula di dalam semangat menuntut ilmunya. Maka orang yang jujur dalam menuntut ilmu, Pak, dia akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk ilmu. Ya. Nah, ini akhlak Islam. Karena kejujuran dalam segala sesuatu itu penting. Antum kalau beriman gak jujur, munafik. Orang munafik itu kehilangan kejujuran dalam iman. Kita kalau berteman gak jujur, antum punya teman yang gak jujur sama antum, ini pasti teman suka berkhianat sama antum. Dan menuntut ilmu juga membutuhkan apa? Kejujuran dari hati, bahwa kita memang betul-betul butuh ilmu. Kita memang betul-betul ingin menuntut ilmu. Penting itu akhlak Islam. Kemudian yang kata beliau, junnatu talibil ilm. Seorang penuntut ilmu harus punya tameng. Apa tameng? Yaitu selalu merasa dirinya bodoh. Kata beliau, junnatul alim la adri. Ya, tamengnya orang yang berilmu mengatakan saya tidak tahu. Artinya jangan pernah kita merasa ilmu kita sudah apa? Tinggi, jangan. Makanya para ulama, Pak, setinggi ilmu apapun ilmunya, tidak pernah merasa tinggi ilmunya. Syekhul Islam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani selalu mengatakan dirinya apa? Wa innama ana talibul ilm. Saya ini cuma penuntut ilmu kecil. Padahal Masya Allah ilmunya diakui oleh seluruh dunia. Syekh bin Baz memujinya, Syekh Utsaimin memujinya, Syekh Muqbil memujinya. Ya, tapi selalu beliau merasa dirinya nggak punya apa-apa. Sebab ketika kita merasa diri kita bodoh, kita akan terus pengen menambah, pengen nambah. Tapi kalau kita merasa sudah pinter, Pak, susah. Akhirnya kita nggak mau lagi untuk menambah ilmu, saudaraku. Ya. Kemudian al-muhafadzah ala ra'si malik sa'ati umrik. Jaga modal hidupmu, itu waktu. Gunakan waktumu sekuat tenaga untuk ilmu. Namun tentunya sekali lagi sesuai dengan keadaan kita. Kalau antum memang kerja, ketika antum kerja, jangan sibuk menuntut ilmu. Sibuklah untuk bekerja, karena itu amanah. Ya. Nanti setelah kerja, ada waktu-waktu yang memang antum kosong untuk menuntut ilmu, gunakan itu. Ya. Gunakan. Ada waktu kosong, gunakan untuk ilmu. Ada waktu kosong, gunakan untuk ilmu. Walaupun cuma 15 menit, alhamdulillah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini akhi. Kemudian ijmamun nafs. Ketika sudah mulai bosan, gak apa-apa, istirahat sedikit. Ya. Khudh min waqtika suwai'at tujimu biha nafsaka fi riyadil ilm. Ambillah waktumu beberapa saat saja untuk mengistirahatkan dirimu di dalam taman-taman ilmu. Ya. Akhlak Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ketika kita sudah mulai lelah membaca, misalnya Pak, udah capek dan mulai bosan, jangan dipaksa. Gak apa-apa, antum misalnya jalan-jalan kemana, ya, tamasya dan yang lainnya, supaya ada semangat lagi. Ada semangat lagi. Cuma jangan kebanyakan, Pak. Ya. Dalam artian menuntut ilmunya cuma 5 menit, istirahatnya 1 jam. Nah, ini juga termasuk ya, apa namanya, tertipu tentunya saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya apa? Husnus su'al.
bagus dalam bertanya. Artinya kalau kita tidak paham suatu ilmu, maka berusahalah kita bertanya kepada seorang guru. Namun cara bertanyanya harus bagus, Pak. Dengan cara pertama, memperbagus kata-kata dalam bertanya dan memperjelas. Karena seorang guru ketika pertanyaannya nggak jelas, susah, dan bisa jadi jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ketika kita pertanyaannya jelas dan mengena, dan guru pun paham pertanyaan kita, insya Allah jawabannya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, itu penting. Kemudian, ya, jauhi penuntut ilmu pemula untuk suka berdebat. Penuntut ilmu jangan hobi berdebat, tapi berusahalah sungguh-sungguh untuk menguasai dulu ilmu-ilmu. Adapun antum di awal nuntut ilmu sudah senang debat sana, debat sini, debat sana, debat sini, maka antum terhalang ya akhi dari barokahnya ilmu. Kata para ulama, futiha lahu babul jadal, ughliqa anhu babul amal. Siapa yang dibukakan pintu debat, tertutup darinya pintu amal. Ya, jangan. Kemudian akhi, ya, mudzakkaratul ilm, selalu mudzakarah. Mudzakarah itu beda dengan murajaah. Kalau murajaah antum mengulang. Kalau mudzakarah sama teman. Dan ini yang hampir tidak ada di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu para ulama kalau ketemu ulama lagi mudzakarah ilmu, Pak. Ya, Imam Bukhari kalau ketemu Imam Tirmidzi mudzakarah dengan cara menyebut hadis, ujungnya saja nanti dibawakan sanadnya oleh temannya. Terkadang ketika membawa sanad baru tahu, kok saya baru tahu sanadnya ini. Dia mengambil faedah dari situ. Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi kalau ketemu sering mudzakarah. Sampai-sampai Imam Bukhari memuji At-Tirmidzi, padahal Imam Tirmidzi itu muridnya. Ya, mastafada minni aktsar mimma stafadtu minhu. Mastafadtu minhu aktsar mimma stafada minni. Aku lebih banyak mengambil faedah dari Tirmidzi dibandingkan Tirmidzi mengambil faedah dariku. Tawadhunya Imam Bukhari. Iya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudaraku sekalian, ya, semoga kita diberikan oleh Allah terus semangat dalam menuntut ilmu. Karena kalau kita sudah tidak lagi menuntut ilmu, itu pertanda kita menjadi orang bodoh. Jadilah kita penuntut ilmu yang sejati. Hindarkan segala sesuatu yang bisa memalingkan hati kita dari ilmu. Cintai ilmu. Jadilah kita para pecinta ilmu. Jangan menjadi para pecinta dunia yang berlebihan, tapi kita lebih mencintai ilmu, sehingga yang selalu kita pikirkan bagaimana menambah ilmu dan mengamalkan ilmu. Itulah jalan yang lurus yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Kita buka tanya jawab, silakan sampai jam 11. Ada ini kuis kan? Barangkali ada kuis pertanyaan. Apa? Iya.
Ini katanya ada kuis. Sebutkan tadi di awal-awal Syekh Bakar menyebutkan ada 3 kaidah. Coba sebutkan kaidah yang pertama dalam menuntut ilmu. Ada yang tahu? Nah, Masya Allah, menguasai pokok ilmu terlebih dahulu. Bagus. Bunyi kaidahnya malam yutkinil usul yang khurimal usul. Siapa yang tidak menguasai pokok ilmu, ia tidak akan sampai. Baik. Kaidah yang kedua, bukan. Siapa yang menuntut ilmu sekaligus, maka akan hilang sekaligus dia. Apa-apa. Man rama al-ilma jumlatan zahaba anhu jumlah. Kemudian siapa yang mau menyebutkan kaidah yang ketiga? Menuntut ilmu dengan bertahap ya. Nih, talabul ilmi bitadarruj. Bagus. Baik, pertanyaan berikutnya saudaraku sekalian, azza Allah wa yakum. Sebutkan contoh buku mukhtasar dalam ilmu hadis. Nukhbatul Fikar. Siapa penulisnya? Alhamdulillah. Antum sudah pernah belajar? Belum pernah. Sebutkan salah satu contoh mukhtasar, atau kita mulai buku dari kalau kita mau belajar hadis. Arba'in Nawawiyah. Gampang. Fadhal ambil. Bagaimana cara mengobati penyakit futur dalam menuntut ilmu? Futur itu ada sebabnya, Mas. Futur itu pasti ada sebabnya. Kalau antum futur, cari sebabnya kenapa. Bisa jadi sebab futur itu pertama akibat antum berbuat dosa. Dan ini sebab yang terbesar. Sebab terbesar antum futur dan menuntut ilmu, dosa. Atau yang kedua, salah berteman. Gara-gara salah bergaul, antum terpengaruh sama teman-teman, akhirnya futur. Atau yang ketiga, ya, sibuk, asyik dengan tadi kita sudah sebutkan kayak YouTube, atau asyik dengan media sosial. Ya. Kalau antum sedang asyik dengan seperti itu, hal-hal yang sifatnya duniawiyah, maka menuntut ilmu udah nggak asyik lagi, futur. Ya. Atau antum futur karena masalah ekonomi, karena antum susah, ya tadinya alhamdulillah udah dapat pekerjaan, terus antum di PHK, puyeng nyari sana sini, usaha susah, ya gagal terus, akhirnya futur. Ya.
Padahal para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu sampai di antara mereka ada yang kelaparan, di antara mereka ada yang apa? Kelaparan. Maka tentunya ya, ketika sebab-sebab kita sudah tahu ini semua, oh ini dia sebabnya, ini sebabnya. Nah sebabnya ini yang harus diobati, Bang. Ya. Berdosakah istri lebih taat kepada ibunya daripada ke suaminya, Ustaz? Ya dosalah. Kecuali dalam perkara misalnya suaminya menyuruh kepada maksiat, ibunya menyuruh kepada taat, ya jelas. Tapi secara umum seorang istri harus lebih taat kepada suami dibandingkan kepada apa? Ibu. Itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kalaulah aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada apa? Bukan kepada orang tua, bukan. Istri sujud kepada siapa? Suami. Iya. Apa keutamaan saf yang pertama, Ustaz? Rasulullah SAW khairu sufufi rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki yang pertama, wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk yang terakhir. Iya. Imam Ibnu Arabi mendahulukan bahasa Arab daripada Al-Quran. Bagaimana dengan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Ya, kan sudah kita sebutkan ini khilaf para ulama juga. Kalau Ibnu Khaldun pendapatnya Quran dulu, baru bahasa Arab. Kalau Ibnu Arabi pendapatnya bahasa Arab dulu, baru apa? Al-Quran. Alasannya Al-Quran bahasa Arab. Ketika baca bahasa Arab, ya, Al-Quran kita sudah paham. Ya. Tapi Ibnu Khaldun tidak setuju. Kenapa? Karena keadaannya tidak mendukung. Sebab kalau antum tidak bisa ya baca kitab baca tulis Al-Quran, otomatis baca bahasa Arab pun gak bakalan bisa. Ya. Maka Wallahu a'lam, pendapat Ibnu Khaldun dalam hal ini lebih sesuai dengan keadaan yang di zaman sekarang terutama. Sudah berapa kali anak ikut belajar bahasa Arab offline. Sekarang anak merasa kesulitan untuk memahaminya, hingga akhirnya anak keluar. Namun anak masih terus berusaha hingga anak ikut kelas online, dan berulang anak perlahan-lahan memahaminya. Masya Allah, ini semangatnya hebat. Ketika dia tidak paham, ternyata tidak mundur, tapi berusaha terus. Karena kebanyakan kita ketika nggak paham mundur pelan-pelan. Iya. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyah Talibil Ilm ketika menyebutkan tentang sifat penuntut ilmu yang harus dimiliki, diantaranya apa? Harus punya sifat rujulah. Apa rujulah? Pejantan. Pejantan itu tandanya gimana, Pak? Tidak mundur ketika menghadapi apa? Kesulitan. Jantan itu apa? Kalau menghadapi kesulitan semakin tertantang. Istilahnya kalau antum lagi mendaki gunung, orang yang hebat dari gunungnya semakin terjauh, semakin asyik nih, tantangan nih. Iya.
Nah, ketika antum menghadapi kesulitan semakin tertantang dan antum terus berusaha dan tidak pudar semangat, antum termasuk penuntut ilmu yang pejantan. Tapi ketika antum menghadapi kesulitan langsung mundur, antum penuntut ilmu yang betina, bukan pejantan. Ya, payah, kendor, ya, keinginannya. Karena ini orang, masya Allah, ya, ketika offline kok nggak paham. Kenapa kok offline nggak paham? Ada faktor biasanya. Di antara faktornya gurunya kurang mampu menjelaskan. Gurunya kurang mampu apa? Menjelaskan. Ya. Nah, ketika online antum mulai paham, bisa jadi karena faktor gurunya mudah. Karena kemampuan guru mengajar itu beda-beda, Pak. Ada guru kalau dia ngajar asyik, orang langsung paham. Ada guru kalau ngajar itu apa sih maksudnya? Ya. Saya dulu waktu kuliah hadis belajar ilmu waris. Gurunya orang Syangkit. Kalau Syangkit itu kalau ngomong bahasa Arab kayak kumur-kumur, putus puyeng. Iya. Ketika saya belajar ke teman saya, tolong dong ajarkan saya nggak paham. Ternyata dia lebih mampu menjelaskan dengan mudah. Oh, maksudnya gini. Kayak terkadang walaupun guru banyak ilmunya, belum tentu dia bisa menjelaskan. Tapi ada seorang murid yang dia ilmunya nggak banyak, tapi mampu menjelaskan. Kefasihan itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ilmunya luar biasa, tapi Nabi Musa minta kepada Allah supaya Harunlah yang diutus, karena Harun lebih mampu menjelaskan. Apa kata Nabi Musa? Wah, ya, Harun wa afsahu minni lisanan. Ya Allah, arsil ila Harun. Tolong Harun jadikan Rasul. Ya, karena dia lebih fasih lisannya dariku. Artinya lebih mampu menjelaskan ilmu, lebih mampu menjelaskan hujah. Padahal Nabi Musa jauh lebih baik dibandingkan Nabi Harun. Ya, ada seperti itu, Pak, penuntut ilmu yang dia kalau ngajarin ilmu tuh orang paham, Pak. Tapi kalau ustadz yang ngajarin nggak ada yang paham. Ada seperti itu. Memang mauhibah. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu secara online? Gak masalah. Gunakan semua wasilah di zaman sekarang untuk menuntut ilmu. Ya, gunakan semuanya. Kapan sebaiknya kita mulai belajar fikih muamalah? Kalau antum sudah kecebur dengan masalah dunia muamalah. Ya. Adapun kalau dunia antum bukan yang berhubungan banyak dengan fikih muamalah, maka itu bukan kewajiban antum untuk terlalu mendalami. Cukup mendalami yang antum pahami saja, sekedarnya. Misalnya tentang masalah hukum jual beli, sekedarnya aja, mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi kalau antum misalnya bekerja atau masuk dalam dunia muamalah, pasti tidak lepas dari riba dan yang lainnya. Memang itu dunia antum, wajib antum belajar fikih muamalah secara paham betul. Iya. Namun tentunya dasar segala ilmu itu ilmu tauhid. Ini dulu yang harus betul-betul dia kuasai tentunya, ya akhir. Iya.
bagaimana cara memilih ustadz untuk diambil ilmunya. Simpel sebetulnya Pak. Kalau antum pengen tahu dokter ini bagus apa enggak, nanya sama siapa? Kalau pengen tahu nih ini dokter bagus apa enggak, nanya sama siapa? Ke petani, salah. Nanya ke ustadz, salah juga. Nanyanya sama dokter yang antum tahu dia juga bagus. Dokter yang bagus dalam spesialis ini siapa? Oh, si Anu. Nah, sama-sama dokter, paham. Iya tidak? Iya dong. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat, nanya ke siapa? Ustadz. Salah. Nanya lagi ke ahli bangunan. Ahli bangunan yang memang sudah ahli, paham siapa yang sudah ahli. Maka setiap ilmu pasti ada ahli-ahlinya, Mbak. Ilmu agama pun ada ahlinya. Kalau ingin tahu ustadz ini direkomendasi apa enggak, nanya ke ustadz yang betul-betul paham tentang akidah dan manhaj yang benar. Cuma masalahnya Pak, ketika kita nanya sama ustadz lalu ustadz menjawab, kita malah ngebully tuh ustadz. Tuh ustadz sok tahu. Iya. Bagaimana kiat-kiat mengajak istri yang belum mau ikut kajian? Coba antum perlihatkan akhlak yang bagus setelah antum ikut ngaji, sehingga istri antum melihat akhlak antum, ilmu antum terpatri pada akhlak antum. Ya. Semakin antum lembut sama istri dan antum berpikir gimana caranya istri antum jadi unta merah buat antum. Ya. Coba antum tanya orang yang suka ngejajain apa sih barang dagangan, Pak? Apa namanya itu? Ya. Itu apa, suka nawarin sabun ini loh, Pak. Sales. Ada sales yang berhasil Pak, jual sabun yang banyak Pak. Nanya tuh ke dia, kenapa kok bisa? Karena dia berusaha untuk menjadikan supaya si konsumen tertarik. Gimana caranya memperlihatkan keistimewaan barang dagangannya ini, begini. Coba itu gambarkan kepada istri keistimewaan menuntut ilmu. Apa indahnya, apa manfaat ilmu? Iya. Dan tentunya yang paling terpenting adalah pahamkan dulu dia tentang tauhid, Pak. Jangan sampai dia jatuh berbuat syirik. Tauhid dulu, kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia tentang Rasulullah, ingatkan dia tentang kematian. Alat-alat atau perangkat kita dalam menuntut ilmu, Ustadz, seperti kendaraan, buku, pena, apakah akan menjadi saksi di hari akhirat? Iya, pasti itu. Itu menjadi saksi-saksi kita nanti pada hari kiamat. Semua orang yang berbuat maksiat, maka tempat maksiatnya akan bersaksi pada hari kiamat. Semua orang yang berbuat taat, tempat ketaatannya akan bersaksi pada hari kiamat. Iya. Di awal-awal ngaji saya rajin baca buku. Seiring dengan berjalannya waktu, saya merasa waktu terasa sempit karena kesibukan kerja. Dan sekarang ini saya lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan membaca Quran. Gimana tuh Ustaz? Kalau antum baca Quran sambil memahaminya, bagus banget.
Tapi kalau antum baca Quran cuman lalu saja, baca nggak paham, baca nggak paham. Yang penting saya baca, kurang bagus Pak. Maksudnya kurang bagus, tetap dapat pahala, tapi tidak sebagus dengan mentadabburi. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani, ya, sayati aqwamun yashrabunal Qur'an kama yashrabul laban. Akan datang nanti suatu kaum, mereka baca Quran tuh kayak minum susu. Kata para ulama maksudnya sebatas lewat aja nggak dipahami. Iya. Jadi kalau antum baca Quran sambil antum baca tafsirnya, satu ayat nggak apa-apa, itu jauh lebih baik. Ya. Daripada antum baca Quran tapi nggak dipahami. Karena tujuan Al-Quran Allah turunkan untuk ditadabburi. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Maka kata Ibnu Qayyim, ya, membaca Al-Quran sambil ditadabburi jauh lebih baik dibandingkan baca Quran tapi tidak faham. Apakah ada masukan solusi mengajarkan anak-anak yang tunarungu? Wah, ini saya nggak punya pengalaman ini. Ya mungkin coba tanya kepada yang pernah ada pengalaman dalam mengajarkan anak-anak yang tunarungu. Gimana caranya? Saya nggak punya ilmunya tentang masalah ini. Sepertinya sudah semuanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat saya pribadi Pak, dan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah berikan kepada kita istiqomah terus sampai akhir hayat untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.